Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri dengan NIM 2114394. Saya dari kelas Asuransi Syariah 6C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan. Jadi, saya akan memberi penjelasan sedikit materi dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Jadi, di sini ada soal dan pembahasan, yaitu diketahui data keuangan PT Salman sebagai berikut. Rasio hutang jangka panjang terhadap modal sendiri sama dengan 50%, aset turnover sama dengan 2,5 kali, periode pengumpulan piutang sama dengan 18 hari, perputaran persediaan sama dengan 9 kali, gross profit margin sama dengan 10%, dan acid test ratio sama dengan 100%. Nah, kita lanjut ke neraca PT Salman berdasarkan data keuangan di atas. PT Salman neraca per 31 Desember 2015. Di sini kita akan mencari kas, piutang, utang jangka panjang, persediaan, aktiva tetap, total aktiva, dan total utang ditambah modal. Baik, kita langsung saja ke penjelasan dari jawaban. Rasio hutang jangka panjang dan modal sendiri sama dengan 50%. 0,5 sama dengan hutang jangka panjang dibagi 100.000 ditambah 100.000. Hutang jangka panjang sama dengan 100.000. Nah, di sini ada aset turnover sama dengan 2,5 kali. Aset turnover sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Itu 2,5 sama dengan penjualan dibagi 400.000. Jadi penjualannya itu sama dengan 1 juta. Sini ada periode pengumpulan piutang sama dengan 18 hari. Periodenya sama dengan 365 dibagi sales to receivable. 18 sama dengan 365 dibagi sales to receivable. Sales to receivable sama dengan 365 dibagi 18, sales to receivable sama dengan 20,28. Lanjut, maka sales to receivable sama dengan penjualan dibagi piutang dagang, yaitu 20,28 sama dengan 1 juta dibagi piutang dagang. Jadi piutang dagangnya itu sama dengan 49.310. Sini ada perputaran persediaan sama dengan 9 kali, sales to inventory sama dengan penjualan dibagi total persediaan, yaitu 9 sama dengan 1 juta dibagi total persediaan. Total persediaan sama dengan 111.111. Gross profit margin sama dengan 10%. GPM sama dengan gross profit dibagi penjualan. 0,1 sama dengan gross profit dibagi 1 juta. Gross profit sama dengan 100.000. Acid test ratio sama dengan 100%. 1 sama dengan aktiva lancar persediaan dibagi hutang lancar. 1 sama dengan aktiva lancar dikurangi 111.111 perak dibagi 100.000. AL-nya sama dengan 100.000 ditambah 111.111 perak. AL sama dengan 211.111 perak. Maka neraca yang baru akan dibuat seperti berikut. Jadi kasnya itu 50.690 perak, piutangnya 49.310 perak, persediaannya 111.111 perak, aktiva tetapnya 188.889 perak, total aktivanya 400.000. Di sini ada utang lancarnya 100.000, utang jangka panjang 100.000, saham biasa 100.000, laba ditahan 100.000, dan total utang ditambah modal yaitu 400.000.
kita pindah ke soal nomor 2, yaitu laporan keuangan itu minimal menggunakan 2 jenis rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitability untuk tahun 2019. Sini ada perusahaan Ganesha Indonesia 2018 and 2019 balance sheet. Kita lihat sini. Kita langsung ke pembahasannya. Rasio likuiditas. Current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar sama dengan 1390. 1390 itu dari mana? 1390 itu dari sini, yaitu total. Nah, utang lancarnya 1050. Utang lancar 1050 dari mana? Sini, yaitu total. Liabilities and equity, current liabilities. Sama dengan 1,32 kali. Quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar sama dengan aktiva lancar 1390. 1390 itu dari mana? Dari sini. Total. Persediaan 800. 800 dari mana? Dari inventory 2019. Hutang lancarnya 1050 sama dengan 0,56 kali. Lanjut, di sini ada rasio aktivitas yaitu sales to liquid asset sama dengan penjualan dibagi aktiva lancar sama dengan 4.600. Lancarnya 1390 dari sini sama dengan 3,39 kali. Sales to receivable sama dengan penjualan dibagi piutang dagang sama dengan 4.600 dibagi 390. 4.600 sama dengan 11,79 kali. Sales to inventory sama dengan penjualan dibagi total persediaan sama dengan 4.600. Itu total persediaannya 800 sama dengan 5,75 kali. Ini ada rasio leverage debt to assets ratio sama dengan total hutang dibagi total aktiva. Total hutang 2000 dibagi total aktiva 6590 sama dengan 0,35 kali. Sini debt to equity ratio sama dengan total hutang dibagi total modal sendiri. Total hutangnya sama dengan 2000 dibagi total modal sendiri 4300 sama dengan 0,47 kali. Time interest earned sama dengan laba operasional dibagi beban bunga. Laba operasionalnya 1450, beban bunganya 500 sama dengan 2,9 kali. Rasio profitabilitas net profit marginnya atau NPM sama dengan laba bersih dibagi penjualan. Laba bersihnya 665, penjualannya 4.600 sama dengan 0,14 sama dengan 14%. Return on equity atau ROE sama dengan laba bersih dibagi modal sendiri. Laba bersihnya 665,
Modal sendirinya 4.200 sama dengan 0,15 sama dengan 15%. Baik, mungkin cukup sekian sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.